Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Mutia Atifa dari Prodi Farmasi. Baik teman-teman yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan membahas beberapa pelajaran penting dari pemikiran dan keteladanan Muhammad Natsir yang disampaikan oleh Dr. Adian Husaini. Salah satu pesan utama dari materi ini adalah bahwa pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan orang yang cerdas, tetapi juga manusia yang beradab dan berakhlak mulia. Muhammad Natsir dikenal sebagai seorang ulama, pemikir, pendidik, dan negarawan Indonesia. Banyak tokoh menilai beliau sebagai sosok yang santun, berintegritas, dan mampu memadukan ilmu dengan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Keteladanan ini menunjukkan bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya diukur dari pengetahuan yang dimiliki, tetapi juga dari karakter dan moralnya. Dalam materi ini dijelaskan bahwa kunci keberhasilan pendidikan melibatkan 3 pihak, yaitu murid, orang tua, dan guru. Ketiganya harus sama-sama baik agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab kampus atau dosen, tetapi juga memerlukan dukungan keluarga dan kesungguhan peserta didik. Salah satu konsep yang sangat penting adalah modal pendidikan Islam, beradab, kemudian berilmu. Artinya seseorang mengejar ilmu yang tinggi, ia harus membangun adab dan akhlak yang baik terlebih dahulu. Dalam tradisi Islam, ilmu tanpa adab dapat kehilangan manfaatnya, sedangkan adab menjadi fondasi agar ilmu digunakan untuk kebaikan. Bagi mahasiswa farmasi, konsep ini sangat relevan. Kita mempelajari obat, terapi, farmakologi, dan berbagai ilmu kesehatan yang berhubungan langsung dengan keselamatan manusia. Jika ilmu tersebut tidak disertai integritas dan etika, maka dapat disalahgunakan. Karena itu, adab, kejujuran akademik, tanggung jawab, profesional, dan kepedulian terhadap pasien harus menjadi bagian dari proses belajar kita. Materi ini juga menyampaikan rumus ideal pendidikan yang disingkat menjadi TOP. Pertama, T, yaitu menanamkan adab atau akhlak mulia sebelum ilmu. Kedua, O, yaitu mengutamakan ilmu-ilmu fardu ain sebagai dasar keislaman dan pembentukan karakter. Dan yang terakhir, ketiga, P, yaitu memilih ilmu fardu kifayah yang sesuai dengan potensi diri dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks kita, ilmu farmasi merupakan salah satu ilmu yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga harus dipelajari secara serius dan bertanggung jawab. Selain itu, terdapat penekanan bahwa tujuan pembelajaran bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan, tetapi meraih ilmu dengan cara yang sopan dan beradab terhadap guru maupun terhadap ilmu itu sendiri. Sikap menghormati dosen, menghargai proses belajar, serta menjaga etika akademik merupakan bagian dari keberhasilan pendidikan. Materi ini juga berguna bagi mahasiswa farmasi. Konsep ini sangat relevan karena kita mempelajari obat, terapi, farmakologi, dan berbagai ilmu kesehatan yang berhubungan langsung dengan keselamatan manusia. Jika ilmu tersebut tidak disertai integritas dan etika, maka ilmu ini dapat disalahgunakan. Karena itu, adab, kejujuran akademik, tanggung jawab dan profesional, serta kepedulian terhadap pasien harus menjadi bagian dari proses belajar kita. Sebagai penutup, ada 3 pelajaran yang dapat kita ambil dari materi ini. Pertama, ilmu harus berjalan bersama adab. Kedua, pendidikan membutuhkan sinergi antara mahasiswa, keluarga, dan pendidik. Ketiga, sebagai calon apoteker atau tenaga farmasi, kita perlu menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai sarana memberikan manfaat bagi masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi etika dan akhlak.
Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.